Pemirsa, KPK menetapkan Bupati Bintan periode 2016 hingga 2021 Apri Suyadi sebagai tersangka korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas wilayah Kabupaten Bintan tahun 2016-2018. Apri Suyadi diduga telah merugikan negara senilai 250 miliar rupiah. Dalam kasus itu dari tahun 2017 hingga 2018, Apri diduga menerima uang sekitar 6,3 miliar rupiah. Sementara PLT Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Saleh Umar menerima uang sekitar 800 juta rupiah. Uang yang diterima keduanya diduga berasal dari pengaturan cukai rokok dan minuman mengandung etil alkohol atau MMEA. Perbuatan keduanya merugikan negara hingga 250 miliar rupiah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai penetapan Bupati Bintan Apri Suyadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengaturan barang kena cukai ini, kita langsung bergabung bersama Felmi Lobela dan juru kamera Rio Cornelianto dari Gedung KPK Jakarta. Ya, Felmi, ada informasi terkini apa terkait dengan penetapan Bupati Bintan sebagai tersangka ini, Felmi? Ya, selain dari Bupati Bintan Apri Suyadi yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, memang kami juga mendapatkan informasi bahwa selain Apri Suyadi, ini juga ada PLT Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan wilayah Kabupaten Bintan, yakni Muhammad Saleh Umar, yang juga telah menyandang status sebagai tersangka atau ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka sebagaimana telah disampaikan dalam konferensi pers oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis 12 Agustus 2021 kemarin. Dalam konferensi pers kemarin juga Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan bahwa akibat tindak pidana korupsi dalam hal ini oleh Bupati Bintan Apri Suyadi dan juga PLT Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan wilayah Kabupaten Bintan yakni Muhammad Saleh Umar dinilai atau diduga telah merugikan negara senilai 250 miliar rupiah. Adapun memang konstruksi perkara yang telah dijelaskan atau disampaikan oleh pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana untuk konstruksi perkara sendiri ini telah dimulai sejak bulan Desember tahun 2015, di mana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mengirimkan surat tentang evaluasi penetapan barang kena cukai atau BKC ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, di antara lain isinya memberikan teguran kepada BP Bintan terkait dengan jumlah kuota rokok yang diterbitkan oleh BP Bintan pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 bertempat di salah satu wilayah di hotel di Batam, Apri Suyadi ini juga telah memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan para distributor rokok yang mengajukan kuota rokok di BP Bintan, dan dalam pertemuan tersebut diduga terdapat penerimaan sejumlah uang baik oleh Apri Suyadi dari para pengusaha rokok yang hadir pada saat itu. Dan memang menindaklanjuti pertemuan tersebut, baik itu Apri Suyadi dengan inisiatif pribadinya kemudian ini melakukan penggantian personel BP Bintan dan memerintahkan sejumlah orang, diantaranya adalah memerintahkan Nurdin Kasirun sebagai Ketua Dewan Kawasan Bintan dan menetapkan komposisi personel baru dari BP Bintan sendiri. Dan memang untuk konstruksi perkara ini telah berlangsung dari 2015 hingga pada 2018, di mana Apri Suyadi memerintahkan Kepala Bidang Perizinan BP Bintan dan diketahui oleh PLT sendiri untuk menambahkan kuota rokok BP Bintan pada tahun 2018. Dan kembali dilakukan distribusi jatah terkait dengan rokok, di mana untuk Apri Suyadi ini sebanyak 16.500 karton, kemudian juga PLT yaitu Saleh Umar sebanyak 2.000 karton dan pihak lainnya sebanyak 11.000 karton. Dan juga Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, pada konferensi pers kemarin menjelaskan bahwa setelah ditetapkan tersangka KPK ini juga akan melakukan di mana KPK sendiri akan melakukan penahanan terhadap kedua tersangka ini masing-masing selama 20 hari ke depan. Julita.
Iya, Felmi, untuk penahanan dari dua tersangka ini seperti apa? Apakah ada perbedaan di masa pandemi ini? Ya, untuk penahanan terhadap kedua tersangka tindak pidana korupsi ini terutama di tengah masa pandemi saat ini, kemarin juga Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ini sempat menjelaskan bahwa untuk penahanan keduanya masing-masing akan dilaksanakan atau dilakukan selama 20 hari ke depan sejak tanggal 12 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021, di mana untuk Apri Suyadi ini akan ditahan di Rutan Gedung Merah Putih, sedangkan untuk Saleh Umar akan ditahan di Rutan pada Kafling C1 Gedung ACLC. Dan untuk sebagai langkah antisipasi penyebaran dari COVID-19 sendiri untuk di lingkungan KPK, ini para tersangka akan dilakukan isolasi mandiri di Rutan KPK Kafling C1 pada Gedung ACLC. Dan atas perbuatan kedua tersangka tersebut tentunya ini dikenakan atau disangkakan terkait pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan dari tindak pidana korupsi. Kemudian juga KPK ini turut mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara untuk tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Demikian Julita. Ya, Felmi, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, laporan dari Felmi Lobela dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari gedung KPK Jakarta.